Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada janji Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita renungkan di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yakzibun." Jadi ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada satu negeri. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya atau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Lalu kemudian Allah lanjutkan, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Maka sungguh akan kami buka keberkahan kepada mereka baik dari langit maupun dari bumi. Jadi untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala itu syaratnya adalah amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Lalu kemudian keimanan itu sendiri tentu tidak bisa hanya dengan klaim saja, hanya dengan kata-kata saja. Karena keimanan itu sendiri didefinisikan oleh para ulama at-tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti. Pembenaran yang pasti terhadap apa yang kita sebut dengan rukun iman itu. Ya, terhadap apapun yang menjadi prinsip-prinsip keimanan dalam Islam ini. Ya, mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengimani kenabian baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian mengimani kitab-kitabnya, terutama mengimani kebenaran ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, mengimani adanya hari akhir, mengimani adanya para malaikat, dan mengimani adanya qada wal qadar, di mana kita yakini bahwa baik buruknya semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan ini tentu harus kita koreksi kembali, kita muhasabah kembali ke dalam diri kita, apakah keimanan kita ini sudah benar? Karena mengimani dalam arti memberikan pembenaran yang pasti terhadap apa-apa yang menjadi prinsip-prinsip keimanan dalam Islam ini adalah membenarkan semua akidah atau prinsip-prinsip akidah dalam Islam, termasuk adalah membenarkan secara mutlak apa yang menjadi firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan sekaligus juga menolak, ya, meninggalkan semua pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, ya, dengan prinsip-prinsip keimanan dalam Islam. Inilah yang seharusnya menjadi bahan renungan bagi kita. Karena kalau terkait dengan pemahaman, hari ini apa yang kita pahami ini belum tentu sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala tentang prinsip-prinsip keimanan ini. Karena hari ini yang terjadi di tengah-tengah umat Islam adalah apa yang disebut dengan ghazwul fikri, perang pemikiran. Sehingga pemahaman-pemahaman asing, pemahaman-pemahaman kufur, pemahaman-pemahaman yang tidak berasal dari Islam setiap hari memasuki rumah-rumah kita. Setiap hari memasuki sosial media, bahkan juga memasuki media-media nasional, yang kemudian itu masuk menjadi informasi yang kita terima, yang diterima oleh umat Islam, lalu kemudian menjadi pemahaman, dan pemahaman ini akan melahirkan keyakinan. Dan inilah yang harus kita waspadai. Karena kadang ada orang yang tidak menyadari bahwa pemahamannya itu bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah dalam Islam. Ini berbahaya. Karena para ulama membagi orang-orang yang riddah, keluar dari Islam, itu bisa karena perbuatan, ya, riddah fi'liyah, kemudian ada riddah atau murtad karena ucapan, ya, riddah qauliyah, tapi ada juga riddah atau murtad yang didasarkan atas keyakinan, ya, riddah bil i'tiqadiyah. Dan ini berbahaya karena keluarnya seseorang dari Islam dikarenakan keyakinan yang bertentangan dengan akidah-akidah Islam ini seringkali tidak disadari. Maka saya kadang mengatakan bahwa dalam masa di mana umat Islam harus menghadapi ghazwul fikri, serangan-serangan pemikiran dari kaum kafir yang tidak menginginkan kebangkitan umat Islam, ini bisa menjadikan seseorang itu murtad tanpa sadar. Maka kadang juga sering saya katakan bahwa jangan pernah berhenti untuk memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kelurusan dalam berakidah ini. Lalu kemudian jangan pernah berhenti beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena belum tentu apa yang menjadi pemahaman kita ini sesuai dengan apa yang menjadi prinsip-prinsip akidah dalam Islam. Maka dalam satu kitab yang berjudul Nizamul Islam yang ditulis oleh seorang ulama besar dari Palestina, ya, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, beliau mengatakan bahwa haram hukumnya bagi umat Islam ini untuk mengambil hadarah kufur. Hadarah itu
kalau dalam bahasa kita mungkin bisa diterjemahkan menjadi peradaban atau definisinya kemudian disampaikan oleh beliau, hadar itu adalah majmu'un mafahim anil hayah, sekumpulan pemahaman-pemahaman tentang kehidupan. Maka haram hukumnya bagi umat Islam untuk meyakini kebenaran pemahaman-pemahaman kufur, pemahaman-pemahaman yang berasal dari luar Islam, karena ini terkait dengan persoalan akidah. Ketika seseorang meyakini pemahaman yang berasal dari luar Islam, maka disitulah dia akan bermasalah dalam persoalan akidahnya. Karena setiap pemahaman itu bersumber dari akidah kufur. Akidah kufur ini diantaranya adalah apa yang disebut dengan sekulerisme, ya, memisahkan agama dari kehidupan. Bahkan ada akidah yang dimiliki oleh orang-orang sosialis komunis, yaitu akidah ateisme yang tidak mengakui kebenaran atau tidak mengakui adanya agama dan tidak mengakui adanya prinsip-prinsip ketuhanan. Hari ini pemahaman-pemahaman tentang aturan-aturan kehidupan banyak sekali yang bersumber dari kedua akidah yang rusak ini, yang kemudian diyakini oleh sebagian umat Islam sebagai pemahaman-pemahaman yang benar. Padahal dalam pemahaman kita sebagai umat Islam, yang menjadi kewajiban bagi kita adalah hanya meyakini kebenaran hadarah Islam. Ya, inilah yang seharusnya menjadi bahan perenungan bagi kita untuk terus mempelajari Islam sehingga kita tahu mana yang benar dan mana yang salah dalam persoalan akidah ini. Lalu kemudian Allah katakan bahwa syarat untuk bisa mendapatkan keberkahan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah imtitsalu awamirillahi wa tajtinabun nawahihi. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Menerima dan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa yang disebut dengan takwa. Lalu kemudian Allah lanjutkan ayat ini dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walakin kadzabu. Tetapi kalian kemudian mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Maka kemudian kami berikan kepada mereka azab. Kami berikan kepada mereka hukuman, ya, atas apa yang telah mereka dustakan itu. Karena mereka telah mendustakan kebenaran ayat-ayat kami. Inilah yang ingin saya sampaikan, bahwa kalau hari ini kita umat Islam, ya, wabil khusus di negeri ini dan juga di negeri-negeri lain, seolah tidak pernah ada keberkahan, seolah tidak pernah kita kemudian bisa merasakan apa yang disebut dengan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ya, ini adalah karena kita semakin jauh dari nilai-nilai ketakwaan ini. Ketakwaan itu sifatnya bukan hanya untuk individu, karena kita juga butuh negara yang bertakwa, sehingga kemudian Allah bisa bukakan keberkahan itu bagi sebuah negara. Ya, bagi negeri yang kita cintai ini terutama. Ya, yang dimaksud dengan negara yang bertakwa itu adalah negara yang tunduk kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada hukum-hukum Quran, tunduk kepada apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan. Baik itu dalam persoalan yang sifatnya individual dan tentu juga termasuk dalam persoalan-persoalan yang terkait dengan hubungan antar manusia yang kita sebut dengan hubungan-hubungan muamalah. Ya, baik dalam persoalan ekonomi, baik dalam persoalan hukum, dalam persoalan sosial, politik, pemerintahan, dan semuanya seharusnya umat Islam ini tunduk setunduk-tunduknya kepada apa yang telah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, bahwa umat Islam mempunyai kewajiban besar untuk menjalankan keislaman ini secara kafah, secara utuh. Ya, yang kita tahu bahwa ini sering disampaikan berasal dari surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, secara utuh, secara keseluruhan. Kafah itu dimaknai oleh para ulama menerima seluruh ajaran Islam lalu kemudian menolak seluruh ajaran-ajaran yang berasal dari luar Islam. Inilah makna kafah itu. Jadi negara pun seharusnya kalau mereka memang mengaku muslim, ya harus tunduk kepada apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, pada apa yang menjadi syariat Islam, pada apa yang disebut dengan hukum-hukum Quran dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam ayat lain Allah berikan peringatan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka bagi mereka adalah penghidupan yang sempit. Bagi mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kesulitan dalam kehidupan ini, berbagai macam bentuk musibah, berbagai macam bentuk kerusakan di seluruh aspek kehidupan, baik itu aspek ekonominya, aspek hukumnya yang banyak sekali kemudian dijalankan tanpa adanya rasa keadilan, ya kemudian di dalam seluruh aspek-aspek yang lain. Inilah
yang yang menjadi konsekuensi ya dari satu masyarakat atau dari satu negara yang tidak punya ketundukan yang total kepada apa yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya tidak ada jalan lain kalau kita ingin mendapatkan atau dibukakan keberkahan itu oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita bertaubat secara utuh, ya, bertaubatan nasuha, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallah jami'an." Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian memperoleh keberuntungan, agar kalian memperoleh kebahagiaan, agar Allah turunkan keberkahan itu kepada kalian. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguh-sungguhnya taubat. Taubat itu maknanya adalah meninggalkan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Jadi apa yang menjadi pemahaman atau aturan-aturan yang bertentangan dengan Islam ini harus ditinggalkan sebenarnya. Lalu kemudian kembali kepada nilai-nilai Islam, kepada syariat Islam, kepada aturan-aturan Islam dengan ketundukan yang total. Lalu kemudian tidak pernah berhenti untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Itulah yang harus dilakukan oleh seluruh elemen negeri ini, baik itu pemimpinnya maupun rakyatnya. Termasuk juga bagaimana memilih pemimpin. Seharusnya kita kembali kepada ajaran Islam bahwa memilih seorang pemimpin ada syarat utama yang diharuskan dalam pandangan Islam, yaitu seorang pemimpin itu jelas harus mempunyai ketakwaan yang baik. Ya, bisa dilihat dari ketaatannya dalam beribadah, bisa dilihat dari pemahamannya tentang agama ini. Dalam Islam tidak dibenarkan sebenarnya memilih pemimpin hanya berdasarkan perolehan suara, banyak-banyakan suara. Ya, tidak dibenarkan karena syarat bagi seorang yang boleh memimpin dalam pandangan Islam jelas dia harus mempunyai ketakwaan yang baik. Ya, dan jelas dia harus mempunyai kualitas ibadah yang baik. Ini zahirnya bisa dilihat dari situ. Selain ada 7 syarat yang memang sudah ditetapkan secara fikih bahwa seorang pemimpin itu, yang pertama dia harus muslim, yang kedua dia harus laki-laki, kemudian yang ketiga dia harus akil, harus balik, kemudian dia bebas atau merdeka, dalam arti dia tidak ada dalam tekanan pihak lain dan tidak juga menjadi budak. Lalu kemudian dia harus mempunyai sifat adil. Adil itu maknanya adalah fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Ya, mengembalikan setiap persoalan itu kepada hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Lalu yang terakhir, seorang pemimpin itu dia punya kapabilitas, dia punya kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin, baik secara fisik maupun secara ruhiyah. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berharap agar berbagai permasalahan yang hari ini menimpa kita, menimpa umat Islam, menimpa khususnya negeri yang kita cintai ini bisa segera selesai, bisa kemudian Allah berikan keberkahan itu. Lalu yang menjadi kewajiban bagi kita semua adalah mengajak semua elemen bangsa ini, mengajak semua, terutama orang-orang yang terdekat dengan kita, yang kita cintai, atau mungkin ada yang punya akses untuk menasihati para pemimpin itu, untuk kembali kepada Islam, untuk melakukan apa yang disebut dengan rujuk ilal haq, kembali ke jalan yang benar. Karena hari ini kita merasa bahwa ada yang tidak benar dengan apa yang menjadi perjalanan dalam kehidupan kita, baik dalam urusan pribadi, dalam bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, raufur rahim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.